jam mencari pedal 20 nyala aja ketemu. Oke, relay akan nyala baru kotak. Nah, kita bekerja ya pas 220 ya, 220 volt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi brother Salkobar yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini brother, ini ada suatu alat sedang rusak. Ini stabilizer ya, atau stabilizer voltage. Kapasitasnya 5000 VA, bukan watt ya, VA. Dia punya 2 MCB. MCB buat on melalui stabilizer, yang ini bypass. MCB itu bypass. Jadi kalau stabilizer masalah, short atau rusak, kita bongkar ya, kapan nanti tinggal naikin yang bypassnya aja. Kalau ini langsung dinaikin, bypass langsung trip. Tapi kalau mau naikin bypass, ini wajib diturunin dulu ya. Ya, yang ada bypassnya itu dia rata di atas 5000 ya. Ini indikator buat voltage output ini, yang dibaca sisi outnya. Ini juga arus outputnya yang dibaca. Ini rusaknya posisi kita on kan, motor es bekerja mencari tegangan 220, tapi outputnya tidak keluar, tidak kontak ya. Outputnya tetap 0. Biasanya bunyi relay itu bekerja, jadi relaynya nggak bekerja. Kemungkinan rusak ada di modulnya ya. Nanti akan kita cek, saya kasih tahu apa aja yang rusak ya. Saya open semuanya ya. Oke, wajar kita bersihkan dulu kok, karena sudah lama debunya udah tebal ini. Nanti saya open semuanya. Jangan di skip, pantengin terus videonya. Jangan bertanya sebelum Anda selesai menonton videonya ya. Bertanyalah pertanyaan yang teknis, jangan pertanyaan yang receh. Contoh, beli spare partnya di mana, bang? Harganya berapa spare partnya? Cari sendirilah. Zaman sudah canggih, sudah zaman internet, udah banyak toko online ya. Jangan beli di apotik, nggak bakal ada. Oke, lanjut, kita bongkar dan kita cari kerusakan komponennya. Selamat menyaksikan. Kan sudah kita buka, kotornya minta ampun, curok. 7 tahun nggak dibuka-buka ya begini nih. Ini buat pertama kali dibuka. Oke. Kalau masih oke ya, nggak benar shock. Ini mobilnya. Ini modulnya. Nah, ini relay kontak outnya. Ini drivernya, ini buat motor udara mandirnya, ini motor up down. MCB nya ada 2 MCB buat on melalui stabilizer, dan ini buat bypass ya. Ada indikator under voltage, over voltage merah, voltage kuning. Nanti saya cek komponen apa aja yang diganti, yang rusak brother dia bisa ikutin. Sudah kita bersihin, kita buka, kita cek, kita mau lepas PCB nya. Ada kabel yang lepas, ini kabel ke ini thermal switch ya. Thermalnya ini kontak ke coilnya relay, ini relay buat kontak outnya. Nah, jadi thermalnya buat kontak out dia. Ini kalau kita jumper aja sih nyala, cuman ya nggak seru dong kalau langsung nyala, nggak ada yang startingnya ya. Nah, ini thermal buat kipas ini. Ini ketahuan nih ya, benar nih, ini buat kipas nih, thermal kipas. Oke, buat itu buat pengaman ya, thermal pengaman full. Ini sudah terlepas, relay sudah kita cek, masih normal, coilnya masih bekerja 12 volt, kontaknya juga masih bagus, NONC nya ini juga sudah kita lepas, TIP 42 dan TIP 41 nya ya.
Oke, masih bagus. Kita cek PSR masih oke tadi. Terus ini transistor 9012 nya juga masih bagus, sudah saya lepas. Ini 9013 juga masih bagus. 9013 ya, sudah kita lepas, bagus tuh bekas solderannya ya, beda ya, solderan baru ya, solderan baru kita pasang lagi. Nah, ini ada kapasitor 330 mikronya, ini udah gendutnya, udah melendung, diukur udah putus. Ini sepertinya kapasitor atau elko untuk timer kontak relaynya. Nah, berapa detik berkontak, karena ini diukur nggak menunjukkan hasil nilai, makanya diganti. Ini udah putus kayak gini ya, pakai ESR nggak nyala, pakai multi outlook juga nggak menunjukkan nilai tertentu ya, 330 mikro 35 volt, karena ini sudah mendung, udah putus. Jadi kita ganti ya sekarang semuanya kapasitornya biar baru semua. 47 mikro 35 volt, ini 33 mikro 35 volt, yang ini sama semua nih, 330, yang ini 330 juga, yang ini 33, ini 100 mikro ya. Kita ganti semua. Dioda sudah diukur, dioda Zener, dioda silikon, dan dioda 4148 juga masih oke semua. Jadi untuk di IC belum kita ganti ya, kita ganti kapasitor aja dulu semua. Oke, 330 mikro 35 voltnya ukur pakai SR ya, biar presisi daripada pakai loop. Ini baca 307 ya, 1 mikro masih oke. Terus nah, yang melendung kita ukur nih ya, ini yang melendung nih. Oke, ukur yang melendung ya, pantatnya tuh melendung, ukur tuh 330 mikro. Nggak terbaca kan, anopat or debate part tidak terbaca ya, karena udah putus. Oke, jelas ya, kapasitor yang C4 ini nih untuk timernya pengaktifan relay ini sudah putus, makanya relaynya nggak bisa kontak. Nah, yang dua ini sama-sama 330 mikro 35 volt masih oke dua-duanya ya. Tadi kita ukur, yang satu lagi kita ukur, yang satu lagi nih, ada dua yang bagus itu, dia belum gendut ya ini, masih pantatnya masih kepeng, belum melendung ya. Pencet ya, jangan sampai beradu, kakak baca nanti. Oke, tuh ada ya, 306,4 mikro. Jadi ini masih bagus, ini udah jelek. Oke, kita ganti aja semuanya biar baru semua, takutnya udah kering cairannya. Oke, beredar, kapas sudah diganti semua ya. Ganti ada 8 biji nih, semua kita ganti. Kalau cuma sedikit ya, ganti ya semua sekalian. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4 ya, 8 kapasitor ya. Kita tes sekarang ya. Kenapa pakai stabilizer tuh, tegangannya 182,5 drop.
September 2320, tegangannya 182 tuh jam 11. Kenapa pakai stabilizer? Karena tegangan PLN-nya drop, kita stabilin di 220. Kalau ada 220 kesian beban-beban yang pakai motor dinamo panas nanti ya. Itu ya brother ya, intinya ini tegangan PLN drop di jam 11 malam ini, tanggal 18 September. Setelah kita ganti semua elko-nya ya brother, kita tes stabilizer masih belum bisa berfungsi brother ya, kondisinya masih seperti awal. Itu dia kita on, motores bekerja mencari posisi 220 tetapi nilai tidak kontak. Kemudian IC-nya kita ganti LM324 itu. Saya udah pakai, saya baru sempat beli 5 buah nih. Satu sudah saya pasang ya brother, LM324. Ini gambar kodenya nih, Texas. Ini kodenya kode palsu, gambar begini nih. Yang aslinya begini gambarnya, makanya kita tes nih ya. Kita saya beli banyak-banyak, nggak berfungsi. Colokin, ikutnya. Kita on, langsung up dia sampai maksimum ya. Ini motoresnya jika dia muter ke sini sampai sini dia berasakan off nih, dia akan maksimum outputnya, dia maksimum. Nah ini buat putusin, kalau nggak nabrak buat off. Kalau dia muter ke sini motoresnya dia minimum. Jadi kesana maksimum, sini minimum ya. Ini cut off-nya buat motores minimum, yang ini maksimum. Ya, kita balikin dulu. Kalau dia bagus, dia akan mencari kita on posisi di 220. Nah, on MCB-nya. Nah, dia jalan terus, dia nggak mau berhenti. Terus kita stop, kalau nggak dia akan membaca di 270 nanti. Ada fotonya mati. Harusnya relay kontak. Wah, relay nggak kontak. Nah, ini aneh, relay kontak tapi ada voltage tuh 270 ya, ada putus lagi, tapi membacanya ada voltage. Jadi IC ini ngaco ini. Kalau kita lepas jalan terus sampai bentok tuh. Tuh dengung, trip tinggian. Aduh ya, sudah terpasang. IC-nya S40. LM324 Malaysia SDB. Saya kasih soket ya, pakai soket IC. Kalau ada error jadi tinggal cabut ya, nggak usah nyolder lagi. Sekarang kita coba on kan brother, masih posisi 0 ya, MCB turun mati ya. Kita on ya, motor saya bekerja mencari tegangan 220 nyala, dia akan berhenti. Oke, relay akan nyala baru kontak. Nah, ini bekerja ya, pas 220 ya, 220 volt ya. Relaynya udah kontak, berarti kan outputnya sudah kontak, tegangan output jadi keluar 220. Nanti kipas ini menyala kalau ininya panas. Ini thermal buat kipas. Kalau ini thermal buat cut off relay. Oilnya ini terlalu panas. Ini thermal buat relaynya. Sini nih, yang kabel hijau ini nih. Jadi dia diseri ke coil relay. Kalau ini buat thermal kipas. Tinggal kita pasang, brother ya, di sana tuh. Nah, tempatnya tuh kita pasang di sana ya. Oke brother, sini saya mau kasih info ya. Jadi ini IC 324 yang orinya ya, yang bawaan modulnya.
yang dari stabilisernya langsung sudah error, rusak. Nggak bisa kontak tim relay. Setelah saya ganti dengan LM324 yang 4000-an, tetap error, nggak bisa. Malah motor saya jadi ngebacanya up terus, nggak mau mati ya. Jadi kita buktikan dengan videonya. Jadi setelah kita on MCB-nya, Autores membaca ke up sampai tegangan 270, kemudian lampu undervolt itu menyala dan cut off lagi, malah error jalannya ya. Memang jenisnya LM324, tapi ini tipe yang palsu ini, warnanya lebih putih ya tulisannya ya, dibandingkan sama yang Aurinya bawaan stabilizer. Nah, dari segi lambang aja sudah beda ya. Yang 4000-an nih, lambang Texas elektroniknya seperti huruf W begini, tulisannya lebih tebal, lebih besar dan lebih cerah. Kalau yang ori bawaan stabilisernya, lambang Texasnya seperti ini, ada huruf I tengahnya ya, bukan huruf W. Kita zoom, tuh ada huruf I nya, beda sama yang ini tuh ya. Tulisannya juga lebih tipis dan lebih gedok. Dari bodinya juga nih hitamnya dop, hitamnya lebih kasar ya, gedok dan halus, dan kasar ya. Nggak bisa kita pakai 3000-an. Terus saya beli yang 20.000-an nih. Ini ST yang ori nih. ST yang ori tulisan ST-nya lebih tajam. Kalau yang palsunya tulisannya blur, warna tulisannya putih, bukan agak putih dok begini ya. Saya punya LM324. Oke, saya pasang yang model LM324 Malaysia. Oke, brother. Oke, brother, pasang ya di tempatnya nih. Belum on ya. PLN-nya sudah on sih. Nah, ini sudah on. Kabel sudah dipasang boleh. Kita nyalain. Sukses brother ya, 220 ya, stabil. Oke, ampernya masih kecil ya, dan masih sekitar 2-3 ampere. Just brother, ini ampernya 10 lebih, 320, 220. Bebannya sudah mau bulat ya. Oke, sudah sukses. Selamat berkarya brother, selamat mengoprek. Salam John Tablo, salam kopi bakar, salam berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.